Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 33. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apa yang dilakukan Daokun? Mungkinkah? Memikirkan hal ini, Kaisar Agung Shizu berkata, silakan masuk. Itu Kaisar. Setelah penjaga lapis baja emas menjawab, tidak lama setelah dia pergi, Daokun melangkah ke aula Kaisar kelima dan membungkuk kepada Kaisar Agung Shizu dan berkata, Kuil Tianmen Junior Daokun, saya telah melihat Kaisar Agung. Kamu tidak perlu sopan, silakan duduk. Kaisar Shizu tertawa. Terima kasih Kaisar. Setelah Daokun duduk, dia berbicara kepada Daoxing Dazun tanpa menunjukkan ekspresinya. Paman Guru, saya akan berbicara dengan Anda tentang hal-hal penting sebelum saya pergi. Oke, kata Daoxing Dazun. Aku tidak tahu, apa yang terjadi pada Kaisar kali ini. Tanya Kaisar Shizu. Mengetahui alasannya, Daokun mencibir di dalam hatinya, masih dengan hormat di wajahnya, dan dengan lambaian tangan kanannya, sebuah surat melayang di depan Kaisar Shizu, Kaisar Senior, generasi muda datang atas perintah Tuan Istana kita. Surat ini adalah Tuan Istana. Tuan meminta Junior untuk memberikannya kepadamu secara pribadi. Kaisar Shizu tersenyum, dan setelah mengambil amplop itu dan membukanya, dia melihat kata-kata di atas, Tuan Shizu benar-benar malu akan cintanya kepada Tuan Istana. Dalam beberapa tahun terakhir, istana ini sebagian besar telah retret. 3 juta tahun kemudian, penguasa istana ini pasti akan mempertimbangkan dengan serius dan membentuk aliansi denganmu. Saya juga berharap Kaisar Shizu dapat dengan hati-hati mempertimbangkan dan berpikir 2 kali tentang aliansi dengan Sekte Elysium. Penanda tangan, Fang Zixi. Setelah membacanya, wajah Kaisar Shizu menjadi tidak pasti. Daokun melihat perubahan ekspresinya dan berkata, Kaisar Senior, Tuan Istana tidak sehat dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak datang secara pribadi. Tetapi Tuan Istana berkata bahwa Junior dapat sepenuhnya mewakilinya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya, dan Junior dapat menjawabnya. Ya, setelah Kaisar Agung Shizu mengangguk, dia berkata, jika Sisi, Kaisar Agung ini akan mempertimbangkannya dengan serius. Hari ini, Kaisar menjelaskan bahwa jika bukan karena Kaisar memiliki kesukaan khusus pada Sisi, jika tidak, dia pasti sudah membentuk aliansi dengan Sekte Elysium di tahun-tahun ini. Karena Sisi berkata, biarkan Kaisar terus menunggu, Kaisar secara alami dapat menunggu untuk membuktikan perasaannya yang sebenarnya padanya. Kaisar Shizu berhenti dan berkata, tapi 3 juta tahun terlalu lama, jadi mari kita beri dia 1 juta tahun untuk memikirkannya. Daokun bangkit dari tempat duduknya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Kaisar Senior, Tuan Istana awalnya ingin mundur selama 5 juta tahun. Karena pernikahan itu penting maka diubah menjadi 3 juta tahun. Untuk orang kuat sepertimu dan Tuan Istana, 3 juta tahun hanyalah sekejap. Aku harap kamu bisa menghormati keputusan Tuan Istana kita. Kaisar Agung Shizu menggelengkan kepalanya, tidak peduli ranah apa, 3 juta tahun, itu bukan sekejap, Daokun, kamu salah. Namun, dari sudut pandang Sisi, Kaisar Agung menyerahkan 500.000 tahun lagi. Setelah 1,5 juta tahun, Kaisar Agung perlu mendapatkan hasil yang akurat. Baiklah. Setelah mendengar ini, hati Daokun tenggelam, dan dia sibuk berkata, Kaisar Senior, bagaimana Anda membuat generasi muda membalas Tuan Istana seperti ini? Yah, kamu mundur 500.000 tahun lagi. Jika kamu setuju, generasi muda akan melakukan segala kemungkinan untuk membuat pemilik istana setuju untuk menikahimu. Kamu tahu bahwa generasi muda adalah orang yang paling dipercaya di depan pemilik istana. Mendengar ini, Kaisar Shizu mengerutkan kening, terdiam sejenak, dan berkata, oke, berdasarkan kata-katamu, Kaisar akan berjanji padamu, tetapi ada pepatah yang akan diberikan Kaisar kepadamu. Kaisar Senior, tolong bicara, ucap Daokun. Kaisar Agung Shizu tidak diragukan lagi berkata, jika Sisi tidak menyetujui pernikahan 2 juta tahun kemudian, Kaisar Agung akan mengeluarkanmu, apakah kamu mendengar dengan jelas?
Dao Kun pura-pura ketakutan, Junior mendengarnya dengan jelas. Ya, Kaisar Agung Shizu berkata, Kaisar Agung masih memiliki masalah penting untuk ditangani. Jadi saya tidak akan menghibur Anda lagi, Tuan Besar Dao Xing, temui para tamu. Itu Kaisar. Dao King berkata setelah menerima pesanannya, Dao Kun, tolong. Setelah itu, Dao King dan Dao Kun meninggalkan aula Kaisar. Di dalam aula, alis putih Helian Mengde bergetar dan berkata, Yang Agung, Fang Zixi jelas ingin menunda waktu. Kaisar tahu, mata Kaisar Shizu menunjukkan kecabulan dan keinginan. Bahkan jika dia ingin menunda waktu, Kaisar harus setuju. Mengde, kamu harus menyadari bahwa Sekte Elysium itu ambisius dan tidak dapat diandalkan. Setelah aliansi dibentuk dengan Huyanzang, setelah kuil Tianmen dihancurkan, dia akan berbalik untuk berurusan denganku. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Tapi jika kita membentuk aliansi dengan kuil Tianmen, itu berbeda. Lagi pula, Fang Zixi hanyalah generasi perempuan. Menunggu dia menikah, Kaisar Agung ini tidak hanya akan memuaskan keinginan yang selalu diberikan kepadanya, tetapi juga kendalikan kuil Tianmen. Jadikan itu milik sendiri. Pada saat itu, kita akan dapat bersaing dengan Sekte Elysium, dan bahkan menghancurkannya, menyatukan benua Dewa Shizu, dan membuka pintu bagi kita untuk menaklukkan dunia leluhur tinggi. Jadi, kita bisa menunggu selama 2 juta tahun, dan itu pantas untuk ditunggu. Dari kata-kata Kaisar Shizu, tidak sulit untuk melihat betapa jahat dan liciknya itu. Di luar kota leluhur Shizu, Dao Kun memasang penghalang, dengan Dao Xing, paman guru, 2 juta tahun kemudian, kuil Tianmen kemungkinan besar akan dipertaruhkan. Kalau begitu, tolong bantu kami. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Guru besar Dao Xing membantu Dao Kun dan berkata, kakak laki-laki saya juga salah satu dari 3 pendiri kuil Tianmen. Saya tidak akan duduk diam hanya untuk ini. Kembalilah dan beritahu Fang Zixi bahwa dalam 2 juta tahun, saya akan pergi. Saya tidak hanya akan pergi, tetapi saya juga akan membawa hadiah besar. Dao Kun tampak bersyukur dan berkata, saya lega dengan kata-kata paman guru. Paman guru, hati-hati, aku pergi. Benua Dongzu, Sekte Dongzu, Aula. Wending, para pemimpin sekte senior menghadap tuan depan Fu Chashu, semua menundukkan kepala mereka diam-diam, dan dahi mereka ditutupi dengan keringat dingin yang lembut. Bentak. Fu Chashu menghancurkan meja batu giok berkeping-keping, tiba-tiba bangkit dan meraung, sampah, dasar sampah. Sudah 180.000 tahun, dan kamu belum menemukan sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Beritahu Master Sekte ini, apa gunanya Master Sekte ini, dasar orang bodoh yang tidak kompeten. Bentak. Fu Chashu tiba-tiba menoleh, menerbangkan seorang pria tingkat tinggi di depannya, dan meraung, sisa-sisa dewa kuno yang abadi, membunuh putra raja ini, sudah lama sekali, tidak ada kabar apa lagi membunuhnya. Kamu beritahu tuan ini, kamu bukan sekelompok sampah, apa kamu? Tepat ketika Fu Chashu sedang cemas dan frustrasi, sebuah suara hormat terdengar dari luar aula, Komandan Dinasti Dongsu, Yuan Changkong, temui Master Sekte Fucha ketika sesuatu terjadi. Fu Chashu menekan amarah di dalam hatinya, dan berteriak pada para pemimpin tingkat tinggi, setelah beberapa saat, Master Sekte ini akan membersihkanmu lagi. Setelah itu, Fu Chashu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Komandan Yuan, masuklah. Itu rajanya. Dengan suara hormat, seorang lelaki tua berjanggut putih mengenakan baju besi dan berusia sekitar 90 tahun, melangkah maju dengan semangat. Setelah masuk kalimat selanjutnya membuat Fu Chashu heboh. Kembali ke Master Sekte, Yuan Changkong mengepalkan tinjunya dan berkata, saya meminta Kaisar untuk memberitahu Anda bahwa ada berita tentang dewa kuno yang abadi. Begitu kata-kata ini keluar, para pejabat tinggi di aula akhirnya menghela nafas lega. Benarkah? Fu Chashu berkata dengan penuh semangat, katakan, di mana sisa-sisanya? Alis horizontal Yuan Changkong dan garis vertikal berkata, kembali ke Master Sekte, saya tidak tahu lokasi spesifik dari sisa. Lalu apa maksud Kaisar Dongzu dengan mengatakan bahwa ada berita tentang sisa-sisa? Fu Chashu mengerutkan kening. Kembali ke Master Sekte, Yuan Changkong menghela nafas, baru 3 bulan yang lalu, Kaisar merasakan bahwa sisa dewa kuno abadi sedang mengalami malapetaka. Master Sekte, mari kita lihat apa yang dikatakan Kaisar kita.
Ketika Yuan Changkong berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan yang kuat, memadatkan gambar memori. Dalam video tersebut, Kaisar Dongzu berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, "Saudaraku, ada kabar buruk untukmu. Sisa-sisa sialan telah melewati malapetaka lagi, dan mereka melewati malapetaka di benua Dewa Dongzu 3 bulan lalu. Lebih penting lagi, kali ini gambar malapetaka semakin kabur, yang menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya meroket. Saudaraku, aku berpikir bahwa dengan kemampuannya untuk melompati dan membunuh musuh melawan langit, hanya ketika dia dipromosikan ke ranah Raja Tao, gambar melintasi kesengsaraan akan menjadi semakin kabur, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia adalah hanya melintasi kesengsaraan Dewa Tao. Ini sangat samar. Saya memperkirakan waktu baginya untuk melewati kesengsaraan akan berlangsung setidaknya 1 tahun. Kita harus menemukannya secepat mungkin. Kalau tidak, saya benar-benar khawatir. Ketika dia dipromosikan ke ranah Tao Suci, saya tidak akan sadar tentang dia." Gambar penyeberangan perampokan. Saudaraku, ketika kamu melihat gambar memori, aku secara pribadi telah mencari sisa dari pembunuhan ini. Kamu juga dapat mencarinya sendiri. Waktu yang diberikan kepada kami tidak banyak. Dia tumbuh terlalu cepat, dan kemampuannya untuk melompat jauh lebih menakutkan daripada kemampuan Kaisar Tao abadi 80 juta tahun yang lalu. Pada awalnya, 5 kami sama dengan Kaisar Dao yang abadi, tetapi pada akhirnya kelima kami terluka parah dan membunuh Kaisar Dao yang abadi. Meskipun sekarang, 5 dewa kita berada di ranah leluhur Tao, tetapi setelah sisa-sisa kejahatan ini berhasil mengatasi kesengsaraan, mereka akan berada di ranah Dewa Tao. Di atas ranah Dewa Tao adalah ranah Raja Tao, ranah Kaisar Tao, ranah Kaisar Tao, ranah Suci Tao, dan ranah leluhur Tao. Ditambah kemampuannya untuk melompati dan menakutkan, jika dia tidak dibunuh sesegera mungkin, begitu dia tumbuh lagi, itu akan menjadi sesingkat puluhan juta tahun dan selama puluhan juta tahun. Di seluruh dunia leluhur tertinggi, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Adik, lakukan sendiri. Setelah itu, gambar memori menghilang. Dengan kata-kata Kaisar Besar Dongzu berputar-putar di benaknya, sebelum tidak menyadarinya, Fu Chashu dan orang-orang tingkat tinggi merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seperti yang dikatakan Kaisar Agung Dongzu, dalam waktu singkat, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi pada waktunya, begitu Tan Yun tumbuh dewasa, itu akan menjadi akhir dari dirinya dan orang lain. Semua orang mendengarkan. Fu Chashu dengan tegas berkata, "Para murid sekte saya, serta para murid di atas dan para murid tingkat tinggi, semuanya meninggalkan sekte dan mencari sisa-sisanya. Bahkan jika kita menggunakan nyawa murid-muridku, kita harus menemukannya." Setelah itu, Fu Chashu memerintahkan tetua bijak lainnya untuk memberitahu semua kekuatan besar dan kecil di seluruh benua Dongzu untuk mencari dewa-dewa kuno yang abadi. Menurutnya, selama ada berita bahwa Tan Yun dibunuh untuk mencari Tan Yun muncul di sana. Dari sini terlihat bahwa Fu Chashu bertekad dan ingin menangkap Tan Yun dengan segala cara. Keesokan paginya, Sekte Dongzu, 30 miliar orang meninggalkan sekte. Waktu berlalu, setahun kemudian, berita bahwa Fu Chashu memerintahkan pasukan utama untuk mencari dan membunuh dewa-dewa kuno yang abadi dengan cepat menyebar ke seluruh benua Dewa Dongzu melalui berbagai cara. Bahkan lebih jelas, tetapi siapapun di benua Dongzu, jika mereka berani mengetahuinya tanpa melapor, mereka akan membunuh 9 keluarga. Sejak saat itu, seluruh benua Dongzu menjadi panik. Benua Dewa Dongzu, tepi timur laut, juga merupakan ujung timur laut alam leluhur tertinggi. Di ujung penghalang, roh leluhur langit dan bumi kurus dan menyedihkan, dan gunung semuanya layu. Merayu. Awan gelap yang luas di langit menutupi bagian atas, dan ketika angin bertiup, samar-samar terlihat bahwa gunung-gunung yang semula memiliki radius ratusan ribu sen di bawah telah hancur dan rata dengan tanah. Di tengah bebatuan, 120.000 kaki raksasa jatuh tak bergerak di tanah. Saat ini, penampakan raksasa itu sangat tragis, tubuhnya tidak lengkap, dia terlihat jelas di dalam darah, dan sepotong tulang terlihat di sekujur tubuhnya. Tan Yun. Suami. Di langit yang jauh, sekelompok wanita meneteskan air mata dan terbang menuju raksasa itu. Siapa lagi mereka jika bukan Sen Subing? Dan raksasa berdarah itu adalah Tan Yun.
Alasan mengapa Tan Yun ada di sini untuk selamat dari malapetaka adalah karena dia telah mengidentifikasi alasan energi leluhur yang sangat tipis di sini. Dalam pandangan Tan Yun, tempat ini relatif aman dan umumnya tidak akan ditemukan. Kembali, masuk ke Menara Panjun, jangan keluar kapan saja. Suara lemah yang tidak diragukan lagi, terdengar dari benak para wanita, jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Setelah mendengar kata-kata itu, para wanita itu menukik ke udara dan mendarat di Menara Panjun. Pada saat ini, awan gelap di langit yang seperti air pasang gelap memudar dengan cepat, menampakkan langit malam. Di bawah sinar bulan yang terang, Tan Yun yang terluka parah masih terbaring dalam genangan darah. Saat ia berhasil melewati bencana, 10 janin manusia Tao Hong Meng di kolam roh bergabung dengan cepat. Pada saat yang sama, jiwa Tao Hong Meng dalam pikirannya juga berubah. Setelah hanya 3 napas, ketika jiwa Tao Hong Meng dalam pikiran memperoleh jiwa Tao Hong Meng, dan 10 janin Tao Hong Meng di kolam spiritual bergabung untuk membentuk janin Dewa Tao Hong Meng, napas yang sangat tirani menembus tubuh Tan Yun. Boom, boom, boom. Saat aura mengerikan menyebar, bebatuan besar dalam jarak puluhan ribu sen di sekitar Tan Yun meledak menjadi debu seputih salju, dan kehampaan itu runtuh berkeping-keping. Lihat, saudara-saudara, ada gerakan di bawah. Tiba-tiba, suara seperti tidak ada apa-apanya, keluar dari langit malam ke telinga Tan Yun. Pergi, turun dan lihat. Ini baik. Desir-desir. Ribuan sosok turun dari langit, melayang di atas pegunungan yang hancur, dan berubah menjadi ribuan pasukan Dongsu. Salah satu murid melihat ke bawah dan gemetar, lihatlah, itu adalah raksasa setinggi 120.000 kaki. Mungkinkah itu adalah sisa dari dewa kuno yang abadi? Begitu kata-kata murid itu jatuh, tawa menyeringai marah terdengar dari pegunungan. Ya, Laosu adalah sisa dewa kuno yang abadi di mulutmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Adegan mengerikan terjadi. Boom. Tapi ketika kehampaan tiba-tiba runtuh, raksasa berdarah yang tergeletak di tanah tiba-tiba duduk, mengangkat tangan raksasa yang hanya tinggal tulang, dan menunggu ke arahnya. Di mana tangan raksasa lewat, kehampaan terus runtuh. Tidak. Apa? Jeritan tiba-tiba berhenti, dan 800 murid, setelah ditabrak raksasa Tan Yun, berubah menjadi awan kabut darah, jiwa dan janin mereka menghilang hingga mati. Saya akan segera menemukan berita tentang sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Seorang murid mengucapkan plakat giok dengan raungan serak, dan berteriak pada plakat giok dengan ngeri, Penatua Agung, domain Dewa Dongsu di ujung timur laut, saya menemukan sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Hampir pada saat yang sama, 200 murid lain dari alam Dewa Tao juga mengorbankan plak giok transmisi suara mereka, meminta bantuan sambil menyebarkan berita tentang penemuan dewa kuno yang abadi.